Oke, di video kali ini kita akan belajar gimana sih cara kita untuk antisipasi dari false breakout, karena ini sering banget membuat kita itu mengalami loss padahal kita udah melihat analisanya ini bagus banget. Nah, di sini kita udah siapkan slide khusus yang mana supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja deh bahas ke layar yang ada depan saya ini. Yuk. Oke, jadi ini dia, ini slide-nya teman-teman. Jadi di sini saya bakal tunjukin dulu nih. Saya pun itu bisa kena false breakout. Jadi itu kita bakal bisa next di sini ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya secara chart, ini udah bagus banget ascending triangle, dan juga di sini terlihat patternnya itu cukup ada pattern yang namanya inverse head and shoulders. Ini left shoulders-nya, ini headnya, dan ini right shoulders-nya. Jadi di sini saya melihat cukup ada dua konfirmasi yang bagus, dan di sini dia udah breakout, dan ini adalah saat yang pas buat kita entry. Dan kalau kita next, apa hasilnya dengan kita trade kayak gini? Nah, teman-teman udah bisa lihat ya, ketika kita entry itu candlestick-nya masih bisa menahan. Tapi beberapa candlestick setelahnya itu dia langsung ngedam teman-teman. Dan di sini ada pelajaran khusus yang saya mau berikan buat teman-teman, karena di trading saya itu lossnya sampai 117 USDT. Mungkin sekalian saya tunjukin ya loss saya tuh berapa sih biasanya per trade-nya kalau mau trading futures, ya sekitar segini teman-teman. Jadi ini risk-nya mungkin sekitar 1% dari yang saya inginkan. Yang mana ini adalah realita kalau kita trading, karena pada akhirnya hanya ada dua cara untuk kita mencapai keberhasilan dalam kita trading, yaitu cara yang pasti kaya dan juga cara yang cepat namun tidak pasti. Nah, cara pasti kayanya itu gimana? Kita grow pelan-pelan teman-teman. Mungkin kalau kalian lihat, ini lossnya kecil $100, tapi ini cuma 1% aja teman-teman. Ini nggak bakal berpengaruh bagi saya. Dan yang kedua, kalau teman-teman pengen cara kaya yang cepat, mungkin kalian kalau trading futures itu sukanya all in, tapi sekalinya loss itu $10.000, $20.000, itu menurut saya nggak bagus. Jadi sekarang balik lagi ke kalian mau pilih cara yang mana? Cara pasti kaya atau cara kaya cepat namun nggak pasti? Nah, sekarang kita bisa next lagi ya teman-teman. Nah, di sini satu hal pertama yang kalian harus hindari, yaitu kalian harus hindari posisi ketika ada news teman-teman. Apalagi newsnya ini kalian juga ragu-ragu, ini hasilnya bakal gimana ya, bakal ngaruh naik atau ngaruh turun nih. Jadi di sini kalau kita lihat kenapa kita harus hindari ya, kita bisa next. Di sini udah ada saya siapkan video khusus yang mana teman-teman kalau lihat ini mungkin kita akan analisa sedikit ya. Jadi di sini dia downtrend, dan di sini dia udah membentuk sebuah rectangle. Di sini dia udah breakout. Di sini dia udah terlihat bahwa area harga itu udah cukup ditahan ya di area resistance ini. Dan di sini kan biasanya kita mau entry position nih untuk long position. Jadi itu artinya kita beli dan berharap harga bergerak naik. Dan ketika ada news itu kalian bisa lihat apa yang akan terjadi setelahnya. Nah, di sini katakanlah kita mau entry, tapi kalian lupa bahwa ini ada news nih setelahnya. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi. Oke, kita entry. Tahu sekarang news teng. Nah, kalau news itu chart itu akan volatilitasnya kayak gini. Apalagi kalau news yang kalian nggak tahu dan kalian mungkin nggak bisa prediksi hasil kedepannya tuh kayak gimana. Ya, yang terjadi ya kayak gini teman-teman. Walaupun dari analisa teknikalnya itu udah bagus banget, tapi ketika ada news dan newsnya itu misalnya buruk, padahal teknikalnya itu terlihat naik, yang terjadi ya kayak gini. Kalian bisa lihat ada satu candlestick merah yang panjang banget kayak gini. Ini udah menunjukkan volatilitas ketika ada news teman-teman. Dan next kita akan belajar lagi hal yang kedua, yaitu kita harus menunggu konfirmasi. Kita nggak boleh entry asal-asalan. Contohnya nih, ketika kita ngelihat dia itu udah mantul nih, tapi dia belum close candle, itu yang utama teman-teman. Kita bisa next di video ini udah saya carikan juga yang pas cara contoh. Nah, di sini kita udah bisa analisa dulu ya. Mungkin ini bukan dalam konteks breakout trading ya. Di sini kan kita mau lihat bahwa ini area support, di sini area support, di sini area resistance, dan ini secara trend dia itu downtrend. Artinya apa? Kita mungkin akan short position di sini. Yang kita tunggu itu apa? Adanya rejection di area ini. Nah, coba kita tonton. Jadi di sini kita bisa lihat. Nah, ini kan kita udah lihat nih. Di sini dia udah reject nih. Mungkin kalau teman-teman yang mau langsung entry dan berharap harga langsung turun, lihat di sini. Nah, ini
kita udah lihat. Dan di sini parahnya, kalau kalian itu nggak menunggu dari close candle, kalian bisa lihat apa yang terjadi. Nah, ada potensi harga itu langsung naik lagi teman-teman, dan malah closingnya itu di atas ini, yang mana awalnya itu harapan kita harga bergerak turun, yang terjadi malah harga bergerak naik teman-teman, karena dia belum close candlestick. Jadi artinya dalam satu candlestick itu, misalnya candlestick 1 jam nih, jadi dalam 60 menit itu harga kan naik turun tuh. Tapi ketika dia baru turun sampai bawah, kalian langsung open posisi dan kalian bilang, oh ini udah confirm kok dia bakal turun. Ternyata beberapa menit setelahnya dia masih bisa naik lagi. Kayak contoh yang tadi ini. Makanya saya bisa katakan kalian harus entry ketika close candle, itu jauh lebih bagus. Dan sekarang kita bisa next lagi dan kita pelajari hal yang selanjutnya. Nah, di sini kalian harus paham waktu yang tepat untuk trading. Nah, waktu yang tepat ini saya udah buatkan postingan khususnya di Telegram kita. Saya bakal coba bahas ke Telegram Billionaire Trader dulu. Oke, jadi ini dia Telegram kita. Ini Telegram private yang gratis ya. Ini dari Forex. Kalau teman-teman pengen join, nanti bisa klik link yang ada di deskripsi buat joinnya. Nah, ini kita udah buatkan beberapa materi ya di sini secara gratis. Yang mana tadi kan kita bilang kita harus tahu momen yang tepat untuk kita entry. Kita nggak boleh entry di jam-jam yang asal. Jadi di sini saya bakal coba carikan untuk kapan harus kita entry. Nah, di sini teman-teman yang saya mau bahas itu dari sesi market. Nah, contoh ini kalau market forex, tapi ini umumnya untuk semua market itu masih sama. At least kita tahu jam-jam pentingnya. Jadi di sini kalian perlu catat nih. Ini untuk waktu di Asia, sesi Asia itu dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Lalu kalau kalian mau sesi Eropa itu di jam 1 siang sampai jam 10 malam. Dan yang terakhir ini sesi paling volatile, yaitu di sesi Amerika. Kalian itu bisa pantau dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Yang mana ini kalau kita bahas secara forex, kalau kita mau trading di pair seperti JPY atau Jepang Yen, itu berarti kita trading di sesi Asia. Dan kalau kita mau trading pair yang ada hubungannya sama Euro, yang mana itu adalah sesi Eropa, berarti kita mantenginnya itu di jam 1 siang sampai jam 10 malam. Dan yang terakhir, kalau kita berhubungan dengan USD seperti XAU-USD atau gold segala macam, itu berarti volatilitas yang paling bagus itu ada di jam 8 malam sampai jam 5 pagi. Kurang lebih kayak gitu untuk waktu-waktu yang harus kita perhatikan. Dan juga sebisa mungkin kita jangan entry ketika weekend di hari Sabtu atau Minggu, karena itu volatilitas yang terjadi di market itu sangat kecil teman-teman. Jadi itu marketnya benar-benar low volume, jadi itu untuk konfirmasinya biasanya agak kurang bagus sepengalaman saya. Jadi itu yang harus kita hindari. Dan nextnya kita bisa lihat ke slide lagi. Jadi di sini kita next lagi. Nah, yang keempat yaitu yang terakhir, kita harus entry ketika retest teman-teman. Jadi di sini misalnya dia udah breakout dari resistance levelnya. Jadi dia menuju support levelnya dan di sana baru kita bisa entry. Kita langsung coba contoh aja. Di sini kita bisa next. Nah, di sini kita pakai contoh menggunakan sebuah chart pattern. Jadi di sini ini teman-teman udah bisa lihat ya bahwa ini ada sebuah chart pattern yang namanya symmetrical triangle. Jadi di sini kita bisa play dulu. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa area resistance levelnya ada di sini. Kita bisa lihat. Nah, ini dia udah mulai breakout. Dan ketika breakout ini kita tunggu teman-teman, karena kalau kita nggak tungguin, kita itu sering banget mengalami yang namanya false breakout. Nah, ini entry momentum yang bagus karena secara candlestick itu dia udah melewati candlestick merah sebelumnya dan dia juga berada di support level yang baru. Jadi di sini kita bisa ambil posisi ya, dan kita bisa lihat apa yang terjadi. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat harga itu langsung bergerak. Nah, jadi itu beberapa pandangan yang menurut saya perlu teman-teman perhatikan, karena ya kita tahu false breakout itu cukup sulit untuk kita hindari, tapi hal yang sulit itu bukan berarti mustahil. Jadi 4 hal tadi yang saya bahas itu mudah-mudahan dapat membantu kalian. Dan kalau kalian pengen gabung ke private outlook kita tadi, itu 100% gratis. Jadi cara gabungnya gimana? Kalian bisa cek di deskripsi di bawah, itu udah lengkap banget penjelasannya. Mungkin sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu kalian dalam perjalanan trading kalian. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.